Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membahas satu tokoh dari kubu manusia dan satu tokoh dari kubu dewa, sekaligus membahas alur cerita dari manga Sumatsu no Valkyrie ini di ronde pertama. Oke, langsung saja. Jadi setelah keputusan Ragnarok ditentukan, Brunhild pun kemudian memilih ke-13 petarung yang akan ditandingkan dengan para dewa. Dan pahlawan manusia pertama yang membuka duel Ragnarok ini adalah sang jenderal legendaris dari China, Lu Bu, melawan Thor sang dewa petir. Oke, sebelum membahas duel mereka, gue akan membahas profil dari kedua petarung ini terlebih dahulu. Jadi orang pertama yang mewakili takdir umat manusia ini adalah sang jenderal legendaris Lu Bu, yang tentu mungkin kalian juga sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang satu ini, bukan? Terutama untuk orang-orang yang pernah memainkan game Dynasty Warrior dahulu. Lu Bu merupakan orang yang sangat tersohor di Tiongkok pada zaman 3 kerajaan di Cina. Ia terkenal sebagai orang yang brutal dan kejam. Tapi terlepas dari itu, dalam versi Sumatsu no Valkyrie sendiri, untuk legenda Lu Bu ini diceritakan pada saat ia masih kecil dahulu, Lu Bu memutuskan untuk melakukan perjalanan seorang diri demi menjadi yang terkuat. Hari demi hari ia habiskan memburu setiap makhluk yang lebih kuat darinya. Sampai akhirnya, singkat cerita 30 tahun pun berlalu. Lu Bu telah memiliki pengikut yang sangat besar saat ini. Namun pada saat yang sama, ia juga menyadari kalau semua yang ada di bumi sudah bukan tandingannya lagi. Lalu lanjut cerita, suatu ketika Lu Bu berhasil ditangkap dan dijadikan tahanan oleh pasukan Cao Cao. Pada saat itu dalam tanda kutip sejarah aslinya, Lu Bu memohon untuk dijadikan bawahan dari Cao Cao. Namun karena Lu Bu tak bisa dipercaya, ia pun dieksekusi. Tapi dalam seri Sumatsu no Valkyrie ini, pada saat tertangkap, Lu Bu justru menangis karena bosan tak ada lagi yang bisa menandinginya di dunia, dan ia pun memilih untuk mati. Lalu untuk penampilan dan kepribadiannya sendiri, Lu Bu ini digambarkan memiliki perawakan yang tinggi dan kokoh. Ditambah dengan banyak luka bekas pertempuran di tubuhnya, cukup menegaskan kalau dia merupakan yang terkuat pada masanya. Lalu tentu saja tidak lupa ia juga memiliki ciri khas dari tokoh Lu Bu ini, yaitu topi dengan 2 ekor panjang di kepalanya. Dan untuk kepribadiannya, Lu Bu ini merupakan seorang yang gila tarung dan tak kenal takut. Menurut Brunhild, Lu Bu adalah kesatria terburuk dan paling brutal dalam sejarah umat manusia. Selanjutnya untuk kemampuannya, seperti penampilannya yang sangar, Lu Bu ini juga memiliki kekuatan yang sama-sama sangar. Lu Bu memiliki kekuatan, kecepatan, ketahanan yang sangat hebat. Terbukti dengan dirinya yang bisa memberikan duel sengit pada Thor yang dijuluki sebagai terkuat di antara para dewa-dewa Nordik. Tidak hanya itu, Lu Bu juga memiliki daya tahan terhadap rasa sakit yang sangat tinggi. Dengan dirinya yang masih bisa berdiri bahkan walaupun pergelangan kakinya sudah hancur. Lalu dalam pertarungan sendiri, ketika kaki Lu Bu hancur, Lu Bu juga sempat bertarung dengan kudanya yang sama-sama melegenda, yaitu Red Hair. Berikutnya selain kemampuan fisik, Lu Bu juga ahli dalam menggunakan tombak. Dengan tombaknya, ia memiliki teknik pamungkas bernama Sky Eater. Ketika menggunakan teknik tersebut, Lu Bu akan menggenggam bagian paling ujung dari tombaknya dan mengayunkannya. Dalam flashbacknya ketika ia berlatih dahulu, Lu Bu bahkan diperlihatkan sampai mampu membelah langit karena saking kuatnya ayunan yang ditembakkan oleh Lu Bu. Namun karena itu pula tak ada tombak yang bisa bertahan ketika diayunkan sekuat tenaga olehnya. Tapi terkait dengan itu, Lu Bu sendiri berpartner dengan Rangriz, saudara keempat dari 13 Valkyrie. Dengan kemampuan Volunnya, Rangriz dapat berubah menjadi tombak terkuat bagi Lu Bu. Senjata yang tak akan hancur meski ia ayunkan sekuat tenaga. Lalu selain kuat, Volun Rangriz sendiri disebut sebagai pemecah perisai karena ia memiliki kemampuan spesial yaitu dapat menghancurkan perisai macam apapun. Oke, lalu berikutnya dari kubu dewa yaitu ada Thor. Buat kalian yang punya bayangan Thor dari komik Marvel, apalagi dari movie-nya, buang jauh-jauh gambaran Thor tersebut. Karena Thor di anime Sumatsu no Valkyrie ini, Thor memiliki perawakan yang tinggi dan kekar. Lalu ia juga memiliki rambut panjang berwarna merah dan ditambah dengan tatapannya yang selalu dingin membuat Thor lebih mengintimidasi lagi. Sedangkan untuk kepribadiannya tidak berbeda jauh dari Lu Bu, Thor juga sama-sama orang yang gila pertarungan. Bahkan ia terkesan lebih brutal karena dirinya tak akan segan untuk membunuh apapun tanpa pandang bulu. Lalu untuk masa lalunya sendiri tidak terlalu banyak diketahui mengenai Thor ini. Namun diketahui Thor juga memiliki masa lalu yang tidak jauh berbeda dari Lu Bu. Jadi suatu ketika Asgard diserang oleh banyak pasukan raksasa Jotun. Pertahanan Asgard berhasil ditembus oleh para raksasa, sampai akhirnya Thor pun muncul. Ia dengan mudahnya menghabisi semua pasukan Jotun yang ada seorang diri. Dan sejak saat itu, ia pun juga dikenal sebagai yang terkuat di sana.
Namun sama seperti Lubu, Thor juga merasa sangat bosan karena tidak ada yang dapat memberinya gairah pertarungan. Sampai akhirnya di Ragnarok ini Thor dipertemukan dengan Lubu. Lalu selanjutnya untuk kemampuannya, pertama gue akan membahas senjatanya terlebih dahulu. Dalam pertempuran ini diketahui Thor memiliki dan memakai dua senjata andalannya, yaitu palu Mjolnir dan sarung tangannya yang bisa menahan serangan seperti apapun. Yap, menurut Brunhild, kedua senjata tersebut merupakan senjata paling kuat dan paling curang di surga. Sarung tangan Thor ini bisa dibilang berperan sebagai perisai bagi Thor dan memang benar-benar bisa menahan serangan seperti apapun. Namun karena Rangris memiliki kemampuan khusus yang dapat menghancurkan pertahanan seperti apapun, sarung tangan tersebut pun berhasil dihancurkan oleh Lubu. Tapi selain berfungsi sebagai perisai, sarung tangan Thor ini dikatakan juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi Thor dari kekuatan dahsyat Mjolnir. Tapi apakah memang begitu? Seperti yang kalian tahu, senjata khas dari tokoh Thor ini tidak lain dan tidak bukan adalah palu Mjolnirnya. Namun jika gambaran referensi palu Thor kalian ini adalah komik Marvel, kalian akan speechless. Karena palu Thor di manga ini memiliki ukuran yang sangat besar. Lalu terlepas dari itu, palu Mjolnir juga sebenarnya bisa bangkit dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jadi sebenarnya sarung tangan yang digunakan oleh Thor ini bukan untuk melindungi dirinya dari Mjolnir, melainkan justru melindungi palu Mjolnir agar tidak hancur ketika diayunkan oleh Thor sebelum palu tersebut bangkit. Dan ketika Mjolnir bangkit, terlihat di sekitar palu tersebut ada semacam urat-urat yang sangat besar, yang menandakan Mjolnir sudah berada di 100% kekuatannya. Lalu berikutnya, untuk kemampuan fisiknya sendiri, seperti yang gue sebutkan, Thor memakai sarung tangan ini adalah untuk mencegah agar Mjolnir tidak hancur ketika diayunkan oleh Thor sebelum palu tersebut bangkit. Jadi ya tentu saja kekuatan si Thor ini gak usah ditanyakan lagi. Tapi terlepas dari itu, Thor sendiri memiliki teknik yang ia biasa gunakan bernama Thor Hammer. Ketika melakukan teknik tersebut, Thor akan mengambil ancang-ancang sampai dirinya sangat melengkung dan hampir menyentuh tanah. Jujur menurut gue di sini kesannya kayak lebay, berlebihan dan gak masuk akal. Tapi justru hal tersebutlah yang membuat manga ini semakin keren, lucu dan epik di saat yang bersamaan. Sedangkan untuk teknik pamungkas Thor sendiri bernama Geirjord Thor Hammer. Di sini Thor akan melemparkan palunya dan menangkapnya kembali untuk mencari momentum putaran, sehingga ia bisa menghantamkan palunya dengan lebih kuat. Dan yang terakhir untuk alur pertarungan di ronde ini sendiri, ronde pertama ini dibuka dengan pertarungan antara Lubu melawan Thor, antara seseorang yang dianggap terkuat di antara manusia melawan seseorang yang dianggap terkuat di antara dewa-dewa Nordik. Yang terkuat melawan yang terkuat. Mereka berdua ini juga sama-sama mengalami rasa bosan karena tak ada yang dapat menyaingi mereka. Namun akhirnya pada Ragnarok ini hasrat kedua orang terkuat itu pun dapat terpenuhi. Pertarungan dibuka dengan adu senjata antara mereka untuk menguji kemampuan masing-masing. Dan duel pun kemudian berlanjut, sampai akhirnya Thor pun mengeluarkan teknik Thor Hammer-nya. Semua dewa yang ada di sana menganggap kalau pertarungan sudah berakhir. Namun ternyata di sana Lubu berhasil menahan serangan tersebut. Bahkan ia juga berhasil balik menyerang Thor. Lalu pertarungan kemudian berlanjut kembali. Mereka juga sudah saling menikmati pertempuran masing-masing. Dan lalu Lubu pun berhasil menghancurkan 11 sarung tangan milik Thor. Namun ketika semua orang mengira Lubu sudah lebih unggul daripada Thor, Mjolnir bangkit. Dan kenyataan tentang sarung tangannya yang berfungsi sebagai penahan agar Mjolnir tidak hancur ketika diayunkan oleh Thor pun juga ikut terungkap. Di sini Thor pun mulai serius dan pertarungan pun menjadi lebih intens. Dibuka dengan Thor yang langsung menggunakan teknik pamungkasnya Geirjord. Dengan Mjolnir yang telah bangkit, ditambah Thor juga yang sudah tidak perlu lagi menahan kekuatan dari ayunannya, ia pun langsung menghantamkannya pada Lubu. Ledakan hebat pun terjadi, namun gilanya Lubu berhasil menahan serangan dahsyat tersebut, walaupun kedua kakinya harus hancur untuk menahan serangan itu. Ketika Lubu sudah kesulitan untuk bangkit, Redhair pun datang untuk menjadi kakinya. Dan berikutnya mereka pun sama-sama berniat untuk memberikan serangan terakhir mereka. Lubu berniat menggunakan teknik Sky Eater-nya yang dapat membelah langit. Dan tantangan pun diterima oleh Thor yang sama-sama bersiap melancarkan serangan terkuatnya. Dan yap, dua serangan terkuat itu pun berbenturan. Tapi sayangnya di akhir tangan Lubu lah yang hancur. Karena walau sekuat apapun senjata yang dimiliki Lubu, tubuhnya tetaplah seorang manusia. Maka dari itu ia tidak bisa menahan efek dari benturan dahsyat tersebut. Di akhir hidupnya Lubu pun tersenyum karena untuk pertama kalinya ia benar-benar dapat bertarung sekuat tenaga. Begitu pula dengan Thor. Namun ketika akan pergi, Thor pun murung kembali karena satu-satunya orang yang dapat membuatnya senang sudah mati. Dan pertarungan pertama pun diakhiri dengan kemenangan Thor dari kubu para dewa. Dan pertarungan ini sendiri berlangsung selama 16 menit 28 detik.
Lalu setelah pertarungan tersebut, Brunhild dan juga Geir diperlihatkan sempat bertengkar karena Geir sang saudari termuda menyadari kalau salah satu kakaknya Rangris benar-benar mati. Dan ya, pertarungan pun berlanjut di ronde 2. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Lubu dan Thor sekaligus alur cerita manga Sumatsu no Factory ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.